Kisah ini berawal di era 60 hingga 70-an di Republik Sosialis Romania yang saat itu dikuasai rezim komunis. Di sebuah kota kecil Onești tinggal keluarga Comaneci. Sang ayah, Gheorghe, seorang montir, sang ibu, Stefania Alexandrina, setiap hari sibuk dengan urusan domestik rumah tangga. Kedua anak mereka bernama Nadia dan Adrian. Keluarga ini hidup sederhana, sama seperti keluarga-keluarga lainnya di Romania saat itu di bawah rezim komunis. Setiap hari sang ibu Stefania Alexandrina memperhatikan Nadia, anak perempuannya yang tidak bisa diam, memanjat pohon, berayun di dahan pohon, berlari, melompat, kayang, dan meroda. Dengan luwes Nadia kecil melakukan gerakan-gerakan akrobatik. Tak ada rasa takut dan keraguan, seolah dia terlahir dengan talenta itu. Energi Nadia yang seolah tak habis-habisnya kerap membuat Stefania Alexandrina, sang ibu, kerepotan. Seringkali dia bingung dan bertanya kepada dirinya sendiri, harus aku apakan ya si Nadia ini? Stefania merasa energi si kecil Nadia harus disalurkan. Jika tidak, Nadia akan menghancurkan semuanya. Bayangkan saja, bisa-bisa tempat tidur jebol karena Nadia tanpa henti setiap hari meloncat-loncat di atasnya. Sepanjang siang hingga malam bocah itu memanjat pohon, bermain bola kaki dan berlarian entah kemana, lalu menonjok hidung anak-anak laki-laki jika mereka melarangnya ikut bermain bersama. Setelah berpikir-pikir, Stefania akhirnya mendapat akal. Saat Nadia masuk taman kanak-kanak, dia juga sekaligus mendaftarkannya ke sebuah gimnasium. Di sana Nadia bergabung dengan sebuah tim gimnastik yang bernama Flame yang terdiri dari bocah-bocah lincah dan tangkas. Saat itu pelatihan gimnastik memang lumrah ditemukan di Romania sebab pemerintah punya perhatian besar di bidang olahraga. Olahraga menjadi salah satu pendidikan penting bagi anak-anak. Diharapkan anak-anak itu nantinya bisa jadi atlet handal yang bertarung di event internasional untuk mengharumkan nama bangsa. Di usia dini, Nadia akhirnya menemukan pelampiasan energinya pada olahraga gimnastik. Saat Nadia berusia 6 tahun dan duduk di bangku SD, suatu hari saat jam istirahat, dia dan temannya Viorica bermain di pekarangan sekolah, berlari, melompat, dan meroda. Keduanya tidak sadar seorang pria memperhatikan dari kejauhan. Pria itu adalah Bela Karolyi, seorang pendiri sekolah gimnastik yang baru saja dibangun di Onești atas dukungan pemerintah komunis Romania. Bela mendatangi setiap SD untuk mencari anak-anak yang berbakat gimnastik. Melihat gerakan-gerakan yang ditunjukkan Nadia dan Viorica saat bermain, instingnya langsung mengatakan kedua anak tersebut berbakat gimnastik. Kepada Nadia dan Viorica, Bela berkata, bilang pada ibu kalian boleh jadi murid di sekolah gimnastik Onești. Dan hal ini menjadi awal bagi prestasi dan popularitas Nadia Comaneci sebagai atlet gimnastik. Bela Karolyi adalah mantan atlet tinju dan punya latar belakang pendidikan guru olahraga dan gimnastik. Pemerintah komunis Romania yang saat itu sedang getol-getolnya menggiatkan olahraga menawarkan pada Bela untuk membangun sekolah gimnastik di Onești. Bela menyanggupi. Tak lama kemudian sebuah sekolah gimnastik yang megah dan lengkap berdiri di Onești. Tapi bagaimana mencari murid yang tepat untuk sekolah itu? Bela pun berkeliling dari sekolah ke sekolah untuk mencari anak-anak berbakat dan melakukan rekrutmen. Bela ingin anak-anak belajar gimnastik sedini mungkin sejak usia 5 atau 6 tahun. Akhirnya pria itu berhasil merekrut 26 anak perempuan untuk digembleng sebagai atlet gimnastik termasuk Nadia Comaneci. Semua murid dilatih menjadi yang terbaik oleh si pelatih utama Bela yang dibantu istrinya Marta. Setiap hari murid-murid berlatih selama berjam-jam. Bela dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan sensitif terhadap kondisi fisik dan psikis murid-muridnya. Nadia kecil juga dekat dengan sang pelatih Bela. Latihan keras dan disiplin tidak memberatkannya, malah jadi tantangan buat bocah itu. Jika Bela meminta dia melakukan 25 kali push-up, Nadia akan berusaha melakukan 50 kali push-up. Setiap hari Nadia bangun pagi lalu sarapan pukul 7, dilanjutkan latihan gimnastik pukul 8 hingga 11. Setelah itu dia masuk kelas reguler untuk belajar hingga pukul 2 siang. Nadia lalu istirahat beberapa jam sebelum kembali latihan hingga pukul 7.30 malam. Makanan bagi Nadia dan murid-murid gimnastik lainnya juga tertentu, hanya makanan bergizi yang didominasi protein yaitu daging dan ikan dengan kombinasi sayuran dan buah-buahan segar.
Karena dihadapkan pada latihan berulang-ulang yang keras dengan disiplin tinggi, semua anak pernah menangis, kecuali Nadia. Setiap kali ingin menangis, Nadia akan mengatupkan mulut erat-erat. Bagi Nadia, menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Masalah hanya bisa diselesaikan dengan cara berlatih sebaik mungkin sesuai dengan arahan sang pelatih untuk mencapai hasil terbaik. Sejak kecil, Nadia sudah paham, agar berhasil dalam hidup harus ada strategi. Dan yang pasti, strategi itu bukanlah sikap cengeng, manja, dan suka mengeluh. Sikapnya sejak awal sudah terbentuk di rumah dan lingkungan sekelilingnya. Orang tuanya tidak pernah memanjakannya. Mereka keluarga sederhana. Saat itu hidup di bawah rezim komunis Romania tidak gampang. Semuanya serba terbatas, semuanya serba diatur. Orang tidak diberikan kesempatan untuk cengeng dan bermanja-manja. Banyak berlatih saja tidak cukup karena kemampuan Nadia sebagai seorang atlet harus diukur, yaitu lewat kompetisi. Pada 1969, sang pelatih Bela Karoli mengikut sertakan Nadia dalam sebuah pertandingan gimnastik di Romania. Saat itu Nadia adalah peserta termuda. Dia hanya berhasil meraih posisi ke-13. Tidak masalah. Nadia kembali berlatih, dan tahun berikutnya dia menyabet posisi pertama. Selanjutnya prestasi Nadia tidak terbendung. Berbagai kompetisi dan kejuaraan dia menangkan. Pada tahun 1972 untuk pertama kalinya Nadia mengikuti kompetisi gimnastik internasional antara negara-negara komunis. Dia berhasil menggondol 3 medali emas. Kejutan tak terduga terjadi pada 1975 di usia 13 tahun pada kejuaraan gimnastik Eropa. Nadia berhasil memenangkan pertandingan dan mengalahkan Ludmila Turistcheva, atlet gimnastik asal Rusia yang merupakan juara bertahan selama 5 kali berturut-turut. Pada Maret 1976, Nadia ikut dalam kompetisi gimnastik American Cup di New York City yang diikuti atlet-atlet terbaik gimnastik dari seluruh dunia. Dalam kompetisi ini, Nadia mendominasi dan memperoleh medali emas untuk atlet gimnastik wanita. Pada saat yang sama, di pihak pria, pemenangnya adalah Bart Conner, atlet asal Amerika Serikat. Saat keduanya bersisian menerima hadiah mereka, fotografer meminta Bart mencium pipi Nadia. Ini mungkin adalah pertanda baik, meski saat itu Nadia dan Bart tentu tidak menyadarinya. Namun saat yang paling ditunggu-tunggu oleh tim gimnastik Romania adalah Olimpiade musim panas di bulan Juli hingga Agustus 1976 yang diadakan di Montreal, Kanada. Saat itu Nadia berusia 14 tahun. Tak seorang pun mengenal atlet gimnastik asal Romania itu yang tingginya tidak sampai 150 cm. Nadia sudah menekuni gimnastik selama 8 tahun, dia tampil tenang dan percaya diri. Saat gilirannya memperagakan gerakan-gerakan gimnastik dan akrobatiknya, 4 juri terpana. Mereka memberikan nilai 10 yang hingga kini dikenal sebagai Perfect 10, 10 sempurna. Pertama kalinya dalam sejarah Olimpiade, nilai ini diberikan kepada seorang atlet gimnastik. Sampai-sampai mesin penghitung nilai pun tak siap untuk menampilkan 2 digit angka, sehingga nilai yang tertera di mesin hanya angka 1. Popularitas Nadia serta-merta meroket di banyak negara. Mendadak namanya dikenal di seluruh dunia. Foto-fotonya menghiasi media cetak di berbagai negara. Nadia dianugerahi penghargaan atlet wanita terbaik tahun 1976 versi Associated Press, kantor berita Amerika Serikat. Dia juga memperoleh penghargaan dari BBC Inggris sebagai atlet mancanegara tahun ini. Di Olimpiade Montreal, Nadia berhasil menyabet 3 emas, masing-masing untuk balok keseimbangan, palang bertingkat, dan kompetisi keseluruhan. Dan yang tak kalah membanggakan, dia memperoleh 7 nilai sempurna 10 yang hingga kini tercatat dalam rekor Olimpiade. Setiba kembali di Romania, Nadia Comaneci dan tim dielu-elukan. Perhatian terpusat pada Nadia yang berhasil mencapai skor sempurna. Presiden Nicolae Ceausescu, sang diktator Romania, memberikan penghargaan pahlawan pekerja sosialis kepada Nadia berbentuk simbol komunis palu arit emas. Tak hanya itu, gambar wajah Nadia menghiasi perangko Romania. Sebagai penghargaan atas kerja keras Nadia, pemerintah komunis memberikan hadiah mobil dan liburan untuk orang tuanya. Nadia sendiri diberikan gaji setiap bulannya oleh pemerintah. Fans dari seluruh dunia mengiriminya surat dan boneka karena Nadia adalah kolektor boneka.
Setelah ingar-bingar kemenangan, semuanya kembali normal. Nadia yang berusia 14 tahun itu kembali sekolah dan berlatih gimnastik setiap hari. Tapi sayangnya kondisi tenang tidak bertahan lama. Di usianya yang ke-15, akibat beban prestasi yang ditanggungnya, latihan yang berat dan ditambah perceraian orang tuanya, Nadia stres. Dia mencoba bunuh diri dengan meminum bleach atau cairan pemutih. Untung saja hal ini tidak berakibat fatal. Tapi kondisi kejiwaan Nadia belum membaik. Dia stres dan depresi, berat badannya bertambah karena dia tidak mengontrol lagi makanannya. Saat Nadia ikut kompetisi, penampilannya menurun karena berat badannya. Di saat yang sama, hubungan antara pelatih Nadia, Bela Karolyi, dan pemerintah Romania memburuk. Bela merasa pemerintah terlalu mengatur dan ikut campur dalam urusannya sebagai pelatih gimnastik. Bela protes karena merasa dirinya terkungkung. Hal ini membuat marah pemerintah sehingga memisahkan Nadia dan Bela. Bela tidak diizinkan melatih Nadia. Bukannya semakin baik, hal ini membuat kondisi Nadia semakin buruk. Prestasinya menurun drastis. Pemerintah kebingungan dan akhirnya meminta Bela kembali melatih Nadia. Setelah berada di tangan yang benar, kondisi Nadia pun membaik. Dia kembali berlatih dan terpilih mewakili negaranya sebagai atlet gimnastik ke Olimpiade Moskow tahun 1980. Di Olimpiade Moskow, Nadia Comaneci yang berusia 19 tahun berhasil memenangkan 2 emas dan 2 perak. Tapi dalam pertandingan itu, Bela Karolyi sempat protes keras karena menganggap juri curang dan mengurangi poin penilaian Nadia. Melihat tingkah Bela yang dianggap memalukan dan overacting itu, pemerintah Romania menegurnya hingga hubungan Bela dan pemerintah kembali memburuk. Nama Nadia Comaneci masih tetap dikenal orang dan pemerintah Romania melihat hal itu sebagai sumber duit. Mereka lalu meminta Bela memimpin tur yang diberi nama Nadia Tour untuk mengunjungi 11 kota di Amerika Serikat guna menggalang dana bagi Romania. Berkat usaha Bela, tur ini sukses dan menghasilkan $250.000. Tapi benar-benar sial, Nadia hanya dibayar pemerintah sebesar $1.000, selebihnya hasil tur itu masuk ke kantong pemerintah. Muak dengan sikap diktator dan campur tangan pemerintah juga sikap manipulatif pemerintah yang memakai atlet-atletnya untuk menghasilkan uang bagi negara dan partai komunis, Bela dan istrinya Marta mengambil keputusan nekat. Mereka membelot dan mencari suaka di Amerika Serikat. Ketika rombongan tur bersiap kembali ke Romania, Bela dan istrinya tidak muncul juga. Pesawat Romania sampai delay 3 jam di bandara hanya untuk menunggu Bela dan istrinya datang. Tapi mereka telah kabur dan tidak kembali lagi ke Romania. Mendengar kabar itu, Nadia tentu saja terkejut dan merasa down. Bela adalah orang yang sangat dipercayanya, seperti sahabat sekaligus orang tua. Sudah bertahun-tahun dia mempercayakan karir gimnastiknya pada pria itu. Namun sekarang pria itu pergi dan meninggalkannya begitu saja. Nadia kecewa dan sedih. Kekecewaan Nadia tidak sampai di situ. Begitu dia tiba di Romania, semua perlakuan baik selama ini padanya berubah. Pemerintah mencurigai dirinya juga suatu saat nanti akan membelot mengikuti pelatihnya. Sejak saat itu, hidup Nadia bagai di penjara. Kemana-mana dia selalu dibuntuti agen. Setiap gerak-geriknya dimata-matai. Tempat tinggalnya dipasangi penyadap. Setiap ada kompetisi gimnastik di luar negeri, nama Nadia selalu dicoret dari daftar peserta. Dia tidak diizinkan pergi ke luar negeri. Tahun 1981 saat Nadia berusia 20 tahun, dia berkenalan dengan Nicu, putra bungsu Nicolae Ceausescu, sang presiden diktator. Berdasarkan desas-desus yang beredar di Romania, Nicu dikenal sebagai pemabuk dan playboy. Sejak Nadia menang di Olimpiade Montreal dan namanya dikenal di mana-mana, Nicu mulai terobsesi padanya. Ketika sang ayah, Presiden Nicolae Ceausescu mengangkat anak bungsunya itu menjadi Menteri Pemuda pada 1981, nah kebetulan Nicu segera mempekerjakan Nadia sebagai pelatih dan koreografer gimnastik. Saat itu Nadia memang sudah mulai berkurang mengikuti kompetisi. Nicu mulai mengatur hidup Nadia.
Terlebih setelah Nadia resmi pensiun sebagai atlet gimnastik pada tahun 1984 di usia 23 tahun, Nadia selalu kekurangan uang. Sebabnya selama ini hampir seluruh uang yang diterimanya dari pertandingan diambil oleh pemerintah. Suka atau tidak, kini Nadia semakin tergantung pada belas kasihan Niku. Sikap posesif Niku semakin terlihat. Dia sering menelpon Nadia di rumah dalam keadaan mabuk. Dia mulai mengancam akan menghentikan gaji bulanan Nadia dari pemerintah jika Nadia tidak menuruti keinginannya. Nadia sempat menghindar, tapi tak bisa. Niku adalah anak pejabat, dia punya kekuasaan. Dia terus meneror dan memerintah Nadia sesukanya. Dia pernah memerintahkan Nadia menyetir nyaris 300 km ke kota Sibiu, di mana saat itu Niku menjabat sebagai ketua Partai Komunis di sana. Ketika Nadia kembali ke rumah, ibunya melihat lebam-lebam di sekujur paha anaknya. Di lain waktu setelah Nadia mengunjungi Niku, sang ibu melihat kuku-kuku Nadia copot. Sang ibu tahu Niku telah menyiksa anaknya, meski Nadia selalu membantah dan menyembunyikan hal itu dari ibunya. Saking marahnya pada Niku, Stefania sang ibu berharap agar putra sang presiden segera tewas dan Nadia bisa terbebas dari siksaannya. Bertahun-tahun Nadia hidup di bawah teror dan ancaman Niku dan dijadikan budak seks. Karena tekanan dari pemerintah dan teror ini, akhirnya Nadia tidak kuat lagi tinggal di Romania. Dia nekat melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan pelatihnya, Bela Karolyi, yaitu membelot. Tidak seorang pun tahu pasti bagaimana Nadia Comaneci bisa mengenal Konstantin Panait. Ada yang mengatakan pria itu kenalan keluarganya. Ada juga informasi yang menyebutkan Nadia mengenalnya saat bertemu di suatu acara ketika Konstantin berkunjung ke Romania. Konstantin Panait berasal dari Romania namun sudah lama menetap di Florida, Amerika Serikat. Di sana dia bekerja sebagai tukang atap. Pria itu bersedia membantu Nadia untuk kabur dari Romania ke Amerika Serikat. Rencana pelarian itu dirahasiakan. Nadia juga tidak memberitahu ibunya karena khawatir sang ibu akan cemas. Aksi pelarian Nadia dilakukan Desember 1989. Waktu pelarian ini berdekatan dengan pecahnya revolusi Romania yang berhasil menggulingkan pemerintah komunis di bawah pimpinan Presiden Nicolae Ceausescu. Apa yang terjadi di Romania waktu itu sebenarnya pengaruh dari revolusi serentak 1989 yang merebak di negara-negara komunis di kawasan Eropa yang menuntut ditumbangkannya rezim komunis. Pelarian itu diatur sepenuhnya oleh Konstantin Panait. Berbekal sebuah tas ransel berisi beberapa potong pakaian, Nadia kabur bersama beberapa orang Romania lainnya dengan mobil. Tiba di satu tempat, mereka harus berjalan kaki selama 6 jam melewati malam dingin, sungai beku dan mengendap-endap menghindari tentara bersenjata dan menerobos pagar kawat berduri hingga sampai di perbatasan Hungaria. Setiba di Hungaria, Nadia meneruskan perjalanan ke Austria dan langsung menuju kedutaan besar Amerika Serikat di sana. Dia lalu mengajukan suaka politik karena merasa hidupnya tertekan dan terancam selama tinggal di Romania. Pihak kedubes Amerika segera menyiapkan tiket pesawat untuk Nadia ke New York. Nadia pun tiba dengan selamat di Amerika Serikat, tanah kebebasannya. Nadia Comaneci telah membelot. Media berlomba-lomba mewawancarainya, ingin tahu proses pelariannya dari Romania ke Amerika. Perhatian media juga tak lepas dari Konstantin Panait, pria yang disebut-sebut sebagai pahlawan penyelamat Nadia, pria yang selalu mendampingi Nadia kemanapun dia pergi. Media mulai mengorek latar belakang Konstantin. Ternyata pria itu sudah beristri. Ketika media menanyakan hal ini, Nadia menjawab, memangnya kenapa kalau dia sudah beristri? Keadaan semakin buruk ketika Konstantin Panait ikut menjawab, istriku tahu semuanya, tapi hubunganku dengan Nadia adalah hal terbaik yang harus dilakukan. Jawaban yang tidak simpatik mengundang reaksi yang tidak simpatik pula. Reputasi Nadia dipertanyakan. Nadia telah merebut suami orang. Dia mulai dicibir, disindir, demi bebas dari Romania, tega mengambil suami orang. Tak hanya itu, media juga menganggap Nadia berlagak sombong. Dalam beberapa wawancara, dia lagi-lagi menunjukkan sikap kurang simpatik. Saat ditanya apakah dia ingin bertemu dengan mantan pelatihnya Bela Karolyi yang sudah tinggal di Amerika kurang lebih 9 tahun, Nadia dengan dingin mengatakan, "Aku tak ada urusan dengan pelatihku dulu Bela Karolyi."
Saat Bella mendengar perkataan Nadia itu, dia tidak marah. Kepada media, Bella menjawab dia berharap Nadia baik-baik saja. Bella malah khawatir pada pria bernama Konstantin Panait yang senantiasa bersama Nadia. Aku tidak mengenal pria itu, apa yang diinginkannya dan apa rencananya. Aku menghargai keberaniannya keluar dari Romania, tapi aku hanya ingin tahu apakah pria itu benar-benar jujur dan ingin membantu Nadia. Begitu komentar Bella pada media. Sebenarnya Nadia punya banyak kenalan di Amerika, terutama rekan-rekan sesama atlet gimnastik. Mereka berusaha menghubungi Nadia, tapi tak pernah direspon. Lama-kelamaan mereka menganggap Nadia sombong, lupa daratan karena sudah berhasil tinggal di Amerika. Nadia dianggap telah melupakan teman-teman dan orang-orang yang dulu pernah mendukungnya. Salah seorang yang menghubungi Nadia adalah Bart Conner, atlet gimnastik Amerika Serikat yang pernah mencium pipi Nadia saat kompetisi tahun 1976 di New York. Ternyata sejak saat itu, Bart tak pernah melupakan Nadia. Diam-diam, Bart selalu mengikuti perkembangan karir dan prestasi Nadia. Ketika dia mendengar Nadia membelot ke Amerika, pria itu sekuat tenaga berusaha menghubungi Nadia. Dia ingin memastikan wanita itu baik-baik saja. Dia ingin Nadia betah di Amerika, dan dia ingin sebisa mungkin membantu jika Nadia butuh pertolongan. Tapi semua usaha Bart Conner berakhir nihil. Nadia tidak pernah merespon dirinya. Tapi Bart tidak putus asa. Pria itu mendapat akal. Ketika dia mendapat informasi Nadia akan tampil dalam sebuah acara TV di CBS Channel, dia menelpon produser acara itu dan mengusulkan agar dia tampil sebagai tamu istimewa dalam acara itu. Sang produser pun setuju. Tentu acara bakalan meriah jika tanpa sepengetahuan Nadia, dia dipertemukan dengan Bart Conner, rekan sesama atlet yang dulu pernah mencium pipinya. Karena semuanya serba dadakan, CBS Channel mengirim helikopter untuk menjemput Bart di kediamannya di Oklahoma. Pria itu berhasil sampai di studio 10 menit sebelum acara dimulai. Di depan penonton di studio, Bart muncul dengan membawa bunga untuk Nadia. Nadia kaget, begitupun Konstantin Panait. Dalam acara itu, Bart mengatakan dia dan atlet gimnastik Amerika lainnya menyambut baik kedatangan Nadia di Amerika. Dia berharap Nadia baik-baik saja. Bart tidak tahu Nadia tidak baik-baik saja. Memang di permukaan semua tampak baik-baik saja. Nadia banyak mendapat job. Ada komersial photoshoot, juga mempersiapkan pembuatan film tentang dirinya. Namun sebenarnya perlahan-lahan hidupnya hancur. Hidup Nadia ibarat pepatah yang mengatakan lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Harimaunya adalah Romania dan Niku, sedangkan buayanya adalah Konstantin Panait. Tak seorang pun tahu Konstantin mirip dengan Niku. Dia mengatur semua kehidupan Nadia Comaneci. Konstantin melarang Nadia menghubungi Bella dan teman-temannya di Amerika. Pria itu juga membatasi komunikasi Nadia dan keluarganya di Romania. Sebisa mungkin Konstantin mengisolasi Nadia dari dunia dan hanya dia yang boleh dekat dengan Nadia Comaneci. Ternyata jawaban-jawaban ketus yang disampaikan Nadia selama ini kepada media tentang Bella pelatihnya adalah karena perintah Konstantin. Konstantin selalu mengancam akan mengirimkan Nadia kembali ke Romania jika dia berani membantah Konstantin atau berani mengadukan dirinya pada pihak berwenang. Semua uang yang dihasilkan Nadia dari wawancara dan photoshoot dikuasai oleh Konstantin. Semuanya kembali terulang lagi dan menimpa Nadia. Ketika dulu pemerintah Romania menjadikannya mesin penghasil uang, kini di Amerika Konstantin Panait yang menjadikannya mesin ATM. Untunglah Nadia masih punya Bella Karoli yang tak pernah melupakan anak didiknya itu. Bella tak percaya Nadia bersikap sombong dan tak mau menemuinya karena dia tahu Nadia tidak seperti itu. Dia curiga ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan Nadia di Amerika. Dia curiga pada Konstantin Panait, pria yang selalu mendampingi Nadia kemanapun. Bella yakin hidup Nadia dalam bahaya. Pria itu pun segera menghubungi Alexandru Stevu. Alexandru adalah pria asal Romania yang menetap di Montreal, Kanada. Sebagai mantan atlet rugby Romania, setelah membelot ke Kanada, dia aktif dalam komunitas sports di sana. Bella dan Alexandru menyusun strategi untuk membebaskan Nadia. Bella minta agar Alexandru menghubungi Konstantin Panait dan berpura-pura menawarkan kontrak kerja bernilai tinggi. Bella yakin uang akan gampang memancing Konstantin. Dugaan Bella tepat.
Dengan bersemangat, Konstantin menerima tawaran Alexandru Staivu. Dia dan Nadia segera berangkat ke Montreal, Kanada untuk bertemu dengan Alexandru. Alexandru sudah mempersiapkan diri. Saat bertemu Nadia dan Konstantin, pria itu memperhatikan body language keduanya. Benar-benar ada yang salah. Tidak sedikit pun Konstantin memperbolehkan Nadia jauh darinya. Kemana-mana pria itu selalu menempel seolah Nadia adalah tawanannya. Nadia memang tidak mengatakan apa-apa, tapi dari sikap dan gerak tubuh Nadia, Alexandru tahu Nadia adalah tawanan Konstantin Panait. Alexandru menunggu saat yang tepat, lalu dengan gerak cepat dia melayangkan bogem mentah ke wajah Konstantin. "Bandit kau!" teriaknya penuh amarah. Menghadapi serangan tak terduga, nyali Konstantin ciut. Dia kabur dan kembali ke Amerika. Alexandru segera mengamankan Nadia yang bersyukur telah lepas dari cengkeraman Konstantin. Alex menampung Nadia di rumahnya. Kini Nadia bebas menghubungi teman-temannya termasuk Bart Conner. Nadia mulai tampil beraktivitas dengan sesama atlet gimnastik Amerika. Sementara itu, Konstantin Panait telah membawa kabur seluruh uang yang dihasilkan Nadia dan mobil yang dibeli dengan uang Nadia. Tapi malang, kesedihan belum berhenti menghampiri Nadia. Suatu hari di bulan November 1990, Nadia memperoleh telepon dari polisi. Alexandru Staivu telah meninggal akibat kecelakaan scuba diving di usia ke-47. Nadia hancur sejadi-jadinya. Alexandru yang sudah menolongnya dan kini jadi sahabat terbaiknya, meninggalkannya selamanya. Nadia merasa sendirian, sebatang kara di negara asing. Di saat hidupnya seolah hancur, datanglah Bart Conner, pria yang tak sekalipun pernah melupakan Nadia Comaneci. Bart ikut prihatin melihat kemalangan yang menimpa Nadia. Sosok Bart adalah teman sahabat yang diimpikan setiap manusia. Ketika sahabatnya terpuruk, dia akan mengulurkan tangan dan memapah sahabatnya untuk perlahan bisa berjalan kembali meski mungkin dengan tertatih. Bart dengan setia dan dengan segala upaya menghibur dan menguatkan Nadia. Bart selalu berada di sisi Nadia. Bart tidak akan pernah meninggalkan Nadia. "Nadia, pindahlah ke Oklahoma. Jangan khawatir, aku akan menyediakan tempat tinggal untukmu," begitu kata Bart. Bart mengatakan dia sedang dalam proses mendirikan pusat pelatihan gimnastik dan dia menawarkan pekerjaan sebagai pelatih pada Nadia. Nadia menyambut baik tawaran Bart. Setahun tinggal di Oklahoma dan bekerja dengan Bart di Bart Conner Gymnastics Academy, cinta mereka pun perlahan bersemi. Bart mengaku semuanya diawali dengan persahabatan tulus. Ketika persahabatan mereka semakin kuat, barulah timbul rasa cinta di antara keduanya. Nadia mengatakan Bart Conner adalah pria luar biasa. Bart tak pernah meminta dan menuntut apapun dari Nadia saat awal menolongnya. Dia hanya tulus menolong Nadia sebagai seorang sahabat dan sesama atlet. Pada tahun 1994 bertepatan dengan hari ulang tahun Nadia Comaneci ke-33, Bart pun melamar Nadia untuk jadi istrinya. Nadia menerima dengan sukacita. Masa pertunangan mereka cukup lama, 2 tahun, sambil mengumpulkan uang sekaligus mempersiapkan wedding di Bukares, Romania. Rezim komunis sudah tumbang pada tahun 1989. Nadia tak pernah melupakan negaranya. Dia ingin pernikahannya dirayakan di antara orang-orang terkasihnya di sana. Wedding Nadia dan Bart jadi berita besar di Romania. Bagaimanapun, Nadia adalah sosok terkenal di Romania yang pernah mengharumkan nama negara. Bart merasa geli dan salah tingkah karena satu negara ingin mengenal dirinya, pria yang berhasil mempersunting Nadia Comaneci, si 10 sempurna, si Perfect 10. Pasangan ini dikaruniai seorang anak bernama Dylan yang sering membantu orang tuanya di akademi gimnastik milik mereka. Nadia memiliki dui kewarganegaraan, Romania dan Amerika Serikat. Selain menjalankan Bart Conner Gymnastics Academy dan menjadi pelatih di sana, Nadia dan suaminya aktif di berbagai kegiatan sosial, termasuk membantu yayasan untuk penyandang difabel lewat Special Olympics agar para penyandang difabel pun bisa meraih cita-cita mereka menjadi atlet. Nadia juga tak melupakan negara asalnya. Di Bukares, Rumania, dia mendirikan klinik kesehatan Nadia Comaneci khusus untuk anak-anak. Hidup Nadia adalah hidup yang penuh perjuangan. Tak ada yang datang dengan gampang padanya. Semuanya harus lewat kerja keras.
Mungkin karena itu juga dia sempat dikenal sebagai atlet berwajah kaku dengan tatapan dingin. Wajah keras Nadia yang kerap terlihat dingin itu mendadak berubah lembut jika bicara tentang suaminya. Bart adalah sosok yang diinginkan setiap orang. Dia membantu banyak orang. Saat kau melihat wajahnya, kau langsung tahu dia adalah orang tulus yang bisa kau percayai. Begitu kata Nadia tentang suaminya. Norok Nadia Comaneci. Good luck. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.